Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan yang semoga selalu dan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kita semua umatnya yang istiqamah, sabar, tegar, teguh dalam menjalankan syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati. Kajian kita di pagi yang berbahagia ini tentang hukum-hukum syariat, tentang hukum ya, yaitu fikih, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keseharian kita. Berarti materi penting banget, urgen banget, karena sekali lagi berkaitan dengan keseharian kita. Bahkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun dibahas. Pribadi termasuk keluarga dibahas dalam masalah fikih. Keluarga, apa lagi? Masyarakat, apa lagi? Ekonomi, budaya, politik, sosial, negara, hukum, semua ada dalam fikih. Masya Allah, berarti ini masalah penting ya, masalah penting sekali. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang qasar. Ya, qasar ya. Sudah selesai qasar ya? Sudah selesai alhamdulillah, bahkan jamak sudah kita bahas. Atau sekarang jamak. Al-jam'u bainas salataini, jamak antara dua salat. Menjamak antara dua salat. Dua salat di sini adalah zuhur sama asar, maghrib sama isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau asar ke maghrib boleh dijamak? Tidak boleh. Isya sama subuh, apalagi subuh sama zuhur.
Tuh, jauh banget ya, jauh banget. Nah, jadi yang dibolehkan oleh syariat bolehnya kita menjamak adalah ini, zuhur sama asar dalam satu waktu, maghrib sama isya dalam satu waktu. Baik zuhur asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau zuhur asar di waktu zuhur namanya jamak apa itu? Dulu sudah tuh singgung, jamak takdim. Kalau zuhur asar di waktu asar jamak takhir. Sama maghrib ame isya, maghrib isya di waktu maghrib takdim, maghrib isya di waktu isya apa? Takhir. Nah, dua-duanya boleh, kadang takdim, kadang takhir sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya, tergantung situasi dan kondisi, begitu. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan di waktu isya boleh. Dulu sudah tuh boleh qadha ya. Qadha. Kalau lupa gitu kan, kalau lupa atau kalau ketiduran gitu kan, tidur. Dulu sudah kita berikan banyak contoh ya. Tidur jam 11, bangun jam 9 malam gitu kan. Insyaallah. Minum obat tidur sampai botol gimana? Ya, jam 11 sampai bangun nggak bangun-bangun sama sekali sampai jam 9 malam gitu kan. Ya udah, salat zuhur 4 rakaat, kemudian selesai salat asar 4 rakaat, kemudian berdiri lagi salat maghrib 3 rakaat, kemudian berdiri lagi untuk salat isya 4 rakaat. Selesai, alhamdulillah. Terus ngapain? Nah, tidur lagi. Minum obat lagi, tidur lagi. Ah, itu namanya qadha ya, itu namanya qadha. Itu bukan pembahasan jamak, bukan. Itu qadha. Ya, itu qadha. Jadi qadha itu boleh sebabnya dulu sudah kita bahas, di antaranya adalah lupa dan tidur, lupa tidur. Nah, itu qadha pembahasan, bukan jamak. Kalau jamak ini memang sengaja, sadar gitu, sadar banget sadar. Udahlah nanti aja dah saya jamak maghrib zuhur ini sama asar nanti di waktu asar deh. Berarti kan sengaja nggak tuh? Sengaja tidur nggak? Enggak tidur, lupa nggak? Enggak lupa, memang sadar sengaja. Maka ini namanya jamak dan itu boleh. Kalau qadha tadi tuh lupa dan tidur. Ya, kayak sekarang ini baru ingat belum sholat isya semalam tuh. Ini sekarang nih baru ingat kalau belum sholat isya. Ini benar-benar lupa nih, yang lupa banget sudah dan yakin belum sholat isya. Ya udah, kapan sholatnya? Ya sekarang ini. Nah sekarang, maka itu namanya qadha kalau seperti itu. Nah pembahasan kita ini adalah jamak. Dan itu diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat. Dan ini salah satu bentuk keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya rukhsah ya kita ambil rukhsah ini ya. Kita ambil dan kita boleh melakukannya. Inilah jamak. Ya, zuhur, asar dan maghrib, isya. Baik itu takdim maupun takhir, sesuai dengan kelapangan, sesuai dengan kondisi juga ya, dan situasi. Taib, di sini disebutkan akhi fillah beberapa sebab dibolehkannya jamak. Jamak itu apa sih artinya? Menggabungkan gitu ya, menggabungkan. Makanya kalau kata itu tersusun dari 3 huruf ini, itu artinya bergabung, bersatu, berkumpul, berapa lagi? Bersatu, berkumpul,
Apalagi? 3 huruf ini apa? Jim, mim, dan ain. Jim, mim, dan ain. Nah, itu kalau kata-kata yang tersusun dari 3 huruf ini, itu artinya semuanya sifatnya ngumpul-ngumpul gitu. Ngumpul, gabung, bersama-sama. Nah, kayak ini jamak, berarti kan menggabung antara 2 sholat. Sholat Jumu'ah, pada datang ke masjid itu kan sholat Jumu'ah. Kemudian mujtama, mujtama itu masyarakat kumpul di situ, warga mujtama. Ada majma', ada dan yang lainnya. Itu gitu ya. Nah, baik. Kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, asbabuhu, sebab-sebab dibolehkan jamak. Pertama, as-safaru, safar. Nah, ketika safar itu boleh, apalagi safar masih di tengah jalan. Itu sangat ditekankan ya, bahkan dulu sudah kita bahas sebab utama bolehnya qashar itu apa? Safar. Sudah titik, safar tok. Kalau qashar itu bolehnya ketika safar tok. Tidak ada yang lain, safar. Nah, apalagi berarti udah boleh di qashar, boleh di jamak. Udah qashar, udah jamak. Yang 4 jadi 2 plus dalam satu waktu zuhur sama asar, berarti 2 sama 2. Dan ini lebih khusus lagi, lebih khusus dalam perjalanan ya, di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan. Nah, di tengah perjalanan, nah, itu lebih bagus qashar plus jamak. Berbeda lagi kalau sudah sampai di tujuan, itu ada pembahasan tersendiri, dulu sudah kita bahas. Ini jadi kalau di tengah perjalanan itu bagus, itu jamak qashar. Bagaimana kita pulang kampung mampir di mana itu? Di rest area itu kan, atau di masjid atau di rumah makan apa itu. Ya udah di situ. Di jamak saja plus qashar. Gitu ya, berangkat jam segini nih. Jam 8 berangkat. Jam 1 di Cirebon kan ya. Misalnya jam 1 di Cirebon, misal kan macet. Cirebon. Ya udah di Cirebon sono salat zuhur sama salat asar. Alhamdulillah 2 rakaat. Alhamdulillah. Enak ya? Enak. Nyampe tujuan jam 4:30. Nyampe rumah tuh, sampai kampung jam 4:30. Sholat lagi nggak? Sholat lagi? Kan masih ada waktunya. Berarti sholat lagi? Ya nggak usah sholat lagi, kan sudah di qashar dan jamak. Jadi sudah sholat zuhur sama sholat asar di waktu zuhur. Sampai di tempat tujuan, meskipun waktu asar itu masih ada, ya sudah nggak usah sholat lagi, kan udah sholat. Nah seperti itu. Enak ya? Ya udah nyampe rumah tinggal tidur. Alhamdulillah, makan tidur. Ini sebab pertama, ini safar. Ya, safar. Hadisnya yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata. Coba antum baca terjemahannya langsung. Hadis Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila akan berpergian sebelum matahari bergeser ke arah barat, beliau menangguhkan sholat zuhur
Kemudian setelah tiba waktu asar, beliau singgah di suatu tempat, lalu menjamak keduanya, dan apabila matahari tergelincir sebelum berangkat, maka beliau salat zuhur kemudian berangkat. Nah, paham ya? Ini Anas, berarti Anas kan pembantu Nabi kan gitu, berarti tahu tentang kondisi Nabi SAW khususnya ketika safar. Namanya juga pembantu kan, berarti kan selalu ikut Nabi SAW baik ketika mukim atau ketika safar. Berarti ya memang Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis karena sering bersama Nabi SAW. Nah, salah satunya adalah dalam masalah safar ini. Kata-kata dia, ketika Nabi ingin safar, mau bepergian jauh, mau safar, mungkin safar jihad atau safar dakwah, ya. Maka kalau sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum zuhur. Sebelum zuhur beliau berangkat, maka beliau akhirkan zuhur. Beliau akhirkan zuhur untuk dikerjakan di waktu asar. Berarti jamak apa namanya ini? Jamak takhir. Jamak takhir. Kalau beliau berangkat sebelum zuhur, berarti kan belum zuhur, belum sholat. Berarti berangkat misalnya jam 10 atau jam 11, jam sini loh ya. Ya sudah, kan belum zuhur, berangkat saja. Kemudian asar tiba, beliau istirahat di situ, ya mampir di situ untuk sholat zuhur dan asar di waktu asar. Baik. Tentu kalau sudah jaraknya itu jarak safar, maka otomatis beliau jamak dan qasar dan jamak. 2 rakaat. Sebaliknya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berangkatnya sebelum di waktu zuhur, maka beliau menggabung antara zuhur asar di waktu zuhur. Berarti masih mukim enggak itu? Masih mukim. Baik. Berarti kalau mukim berapa rakaat? 4 atau 22? 4. Iya 4 karena belum berangkat kok. Masih di tempatnya, masih di rumahnya lah begitu. Masih mukim. Berarti 4. Tentu untuk memudahkan nanti di perjalanan. Dan untuk ya biar rukhsah, ringan biar tidak ada kesulitan nanti di perjalanan. Berarti ini bisa kita praktekkan enggak? Kita pulang kampung nih, habis zuhur, rencana habis zuhur. Pulang kampung nih. Kan sholat zuhur berjamaah di masjid nih. Ya, sholat zuhur berjamaah di masjid 4 rakaat. Setelah salam, kita mundur sholat asar. Boleh enggak? Masih mungkin. Antum kan berangkat tuh pulang kampung nih. Berangkat kira-kira jam 12:30 dah kan gitu. Berarti kan sholat zuhur dulu. Dan sholat zuhur di masjid yang laki-laki ya. Setelah sholat zuhur selesai, salam, mundur sendiri untuk sholat asar jamak. Boleh nggak? Ya boleh. Berarti berapa? 4. Karena belum safar, belum dalam perjalanan. Dan itu diperbolehkan. Enak tuh ya. Nah, berarti langsung udah lempeng aja, berangkat terus gak berhenti ya, geber aja sampai rumah isya selesai, alhamdulillah. Nggak makan ya. Sholat kan udah sholat kan, udah sholat zuhur asar, berarti nggak berhenti enak, alhamdulillah. Nah tapi tadi itu kalau antum berangkat jam 11 misalnya tadi ya boleh misalnya kalau sudah keluar wilayah mampir untuk sholat zuhur asar meskipun di waktu
Zuhur juga tidak apa-apa. Atau nanti entar aja deh di waktu asar, zuhur asar di waktu asar aja dah. Boleh? Ya boleh-boleh saja. Paham di sini akhi ya? Gampang ya? Gampang, mudah. Ya, pelajarannya juga gampang dan prakteknya pun gampang sekali, alhamdulillah. Gak usah bingung-bingung. Makanya kalau enggak yang nggak ngerti itu bingung. Yang nggak ngerti itu bingung. Ya, bahkan ada yang nggak sholat dengan alasan safar, ada uzur nih, safar nggak sholat. Gimana ente nggak sholat? Ya, atau nanti sholatnya besok, berangkat jam 11, sholatnya nanti besok aja deh kalau udah nyampe rumah. Padahal jam berapa tuh? Jam 9 pagi besok baru nyampe rumah. Besok aja jam 9 pagi kalau nyampe rumah sholatnya. Berarti sholat apa aja itu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Ya nggak boleh. Ceritanya dari mana itu? Ya nggak boleh seperti itu. Dibilang jamak ya bukan jamak. Dibilang qadha ya bukan qadha. Terus apa dong? Ya embo. Yes, males aja nggak ngerti. Dan belum tentu juga di sono dikerjain. Karena udah ketemu kampung itu kan seneng, pengennya tidur, makan kan gitu. Nah ini pentingnya kita belajar masalah ini penting banget ini karena berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah dan berkaitan dengan keseharian kita. Tayyib. Ini yang pertama. Ada dalil lagi nggak di situ? Ada. Coba dibaca. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk apabila akan bepergian sebelum matahari tergelincir bergeser ke arah barat, Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur hingga menjamaknya dengan sholat asar. Beliau mengerjakan keduanya secara jamak. Apabila akan berangkat sebelum maghrib, Rasulullah mengakhirkan hingga mengerjakannya dengan sholat isya, yaitu menjamaknya dengan maghrib, dan apabila akan berangkat setelah maghrib, Rasulullah menjamak sholat isya dengan sholat maghrib. Sama kan dengan hadis Anas tadi itu. Kalau Anas kan zuhur asar tok. Kalau hadis Mu'adz zuhur asar maghrib isya, dan kasusnya sama. Ketika mau berangkat sudah masuk asar, maka beliau apabila beliau mau berangkat sudah masuk waktu maghrib, beliau sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Begitu ya. Tapi kalau berangkatnya sebelum maghrib, beliau akhirkan maghrib ke isya. Berarti sama dengan hadis Anas tadi itu, yaitu zuhur asar. Sama. Nah ini jelas ya, semakin kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini sahih dan memang benar dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ragu-ragu lagi gitu lah, akhi. Dengan kita tahu dalil ini kan kita nggak ragu-ragu lagi. Ya, makanya ragu-ragu itu kan penyakit, akhi ya. Ragu-ragu itu penyakit hati yang wajib dan harus dihilangkan. Dan obat ragu-ragu itu apa? Obatnya ragu-ragu ya belajar gitu. Dengan belajar ilmu ini. Oh dengan ilmu, oh ternyata benar kok ini. Rasul melakukan kok, ya berarti yakin. Hilanglah keraguan. Kemudian ada lagi nggak sih? Satu lagi. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa para sahabat pada perang Tabuk pergi bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Pada suatu hari Rasulullah mengakhirkan sholat asar, kemudian pergi lalu menjamak antara zuhur dengan asar, kemudian masuk ke tempat istirahat, kemudian pergi lagi lalu menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, sama lah kasusnya dengan yang sebelumnya. Sampai di sini paham insyaallah ya. Nah, ini sebab pertama dibolehkannya jamak, yaitu as-safar. Safar.
Tentu di sini safar-safar jauh ya, safar-safar jauh. Sebagaimana sudah kita bahas dulu. Taib yang kedua adalah al-mataru. Sebab yang kedua adalah mator, hujan. Nah, hujan. Tentu hujan deras, hujan yang membuat baju kita itu basah. Dari rumah sono ke sini udah basah. Basah tuh. Kalau nggak pakai payung ya, nggak pakai payung basah tuh. Nah, itu sudah ada uzur di situ. Meskipun ada berselisih pendapat, hujan di sini hujan rintik-rintik, apa hujan deras tapi nggak deras banget. Ada yang mengatakan deras banget, baru boleh itu. Tapi intinya adalah mator sudah. Mator itu ya hujan. Nah, apalagi di negeri kita ini banyak hujan, dikit-dikit hujan. Bahkan di musim kemarau tetap hujan. Walhamdulillah, nikmat. Yang harus sekarang kan udah kemarau ya hari ini. Bulan-bulan kemarau ya nih. Teorinya kan, tapi tetap alhamdulillah hujan. Taib akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Ini sebab yang kedua dibolehkannya jama' adalah mator, yaitu hujan. Berarti kalau misalnya enggak jadi. Dalilnya coba antum baca dalilnya dari Nafi'. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar bila para penguasa menjamak sholat antara maghrib dan isya dalam suasana hujan, dia menjamak dua sholat itu bersama mereka. Nah, ini cukup panjang nih dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, cukup banyak ya. Nah, banyak. Jadi satu lagi. Dari Hisam bin Urah bahwa bapaknya Urwah bin Sa'id bin Al-Musayyib serta Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam bin Al-Mughirah Al-Muzami pernah menjamak antara maghrib dengan isya pada malam turunnya hujan. Jika mereka memang menjamak antara kedua sholat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkari perbuatan mereka itu. Nah, ini asar-asar dari para sahabat dan asar-asar dari salaf, mereka tidak mengingkari ada orang yang melakukan itu. Berarti misalnya di sini maghrib, terus. Boleh nggak nih dijamak maghrib sama isya di waktu maghrib? Karena deras nih hujan nih. Karena diperkirakan kalau pulang terus isya balik lagi ke sini berat, masih hujan deras itu. Boleh nggak dijamak? Boleh. Yo kalau ibu-ibu di rumah yo ngapain? Kan nggak ada hubungannya dengan masjid. Kalau di rumah yo nggak usah dijamak, ngapain dijamak? Kan terus, ya kan di rumah. Di rumah kan nggak ngaruh, kan nggak keluar juga. Ini khusus wallahu a'lam untuk laki-laki yang biasa sholat di masjid. Dan di masjid itu ditegakkan jamaah. Dan imam juga jamaahnya sepakat, yaudahlah kita jamak, ya sudah jamak silakan. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Salah satunya adalah tidak memberatkan, berarti meringankan gitu. Kenapa? Kalau sholat maghrib kemudian pulang, kan sebentar lagi balik lagi ke sini, sedangkan masih hujan deras, berat nggak itu? Ya berat lah, wes berat gitu aja, wes. Biar seneng juga ya. Berat. Alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu, untuk meringankan gitu loh, untuk meringankan gitu loh. Biar tidak memberatkan, maka boleh di situ jamak maghrib sama isya. Dan qadarullah misalnya udah di rumah adzan isya berhenti. Apa ya? Ya sudah sholat kok, alhamdulillah. Tadi kan udah diperkirakan terus kan begitu, alhamdulillah. Nah ya, seperti itu. Tapi kalau sekali lagi kalau di rumah, ya enggak gitu kan. Khususnya ibu-ibu di rumah, karena kan tidak wajib berjamaah di masjid, ya di rumah
sholat pada waktunya. Bisa mengemis gitu. Ya begitu. Habis maghrib. Tapi dibaca lagi akhi. Dari Musa bin Uqbah. bahwa Umar bin Abdul Aziz menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya bila turun hujan, dan bahwa Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman menjamak sholat bersama mereka, dan para ulama pada masa itu sholat bersama mereka para pengusaha dan tidak ada yang mengingkarinya. Nah, jelas di sini para salaf, termasuk di sini disebutkan para ulama tabi'in, ya, ulama-ulama tabi'in, yaitu orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka melakukan itu semua. Tentu yang mereka lakukan itu pasti pernah melihat sahabat melakukan itu enggak? Iya. Dan perbuatan sahabat selama tidak ada yang mengingkari itu menjadi apa? Hujjah dan dalil. Nah, apalagi ulama-ulama besar ini yang disebutkan tadi, ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in itu melakukan itu. Ketika hujan mereka menjamak sholatnya. Dan di antara mereka tidak ada yang mengingkari satu dengan yang lain. Berarti ini sudah menjadi apa ya? Sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu ya sudah. Maka semakin yakin bahwa itu, semakin yakin kita bahwa itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kemudian dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menjamak salat zuhur dan asar dan maghrib dengan isya dalam kondisi aman dan tidak dalam safar atau kondisi berpergian. Masya Allah, ini hadis yang sangat kuat banget ya. Semakin tentrem hati kita. Nabi melakukan. Nabi pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Keadaannya tidak dalam keadaan takut, nggak ada peperangan, berarti aman toh? Aman. Wala safar, dan juga tidak ketika safar. Beliau pernah menjamak itu. Oh, enak toh ya? Dan akan disebutkan nanti yang ketiga itu. Sebab dibolehkan jamak itu al-haja al-aridah, yaitu kebutuhan dan keperluan. Enggak safar, berarti enggak safar, terus enggak hujan. Kemudian juga aman. Itu boleh jamak. Syaratnya sesekali, tidak menjadi rutinitas. Itu yang sebab yang ketiga, nanti akan kita baca. Jadi hadis Ibnu Abbas tadi ngasih tahu, Nabi pernah zuhur asar maghrib isya jamak itu. Kondisinya tidak dalam keadaan takut dan juga tidak safar. Terus wa anhu, dan dari dia juga tuh. Darinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Nah, ini tiga sekaligus. Kalau yang pertama tidak dalam keadaan takut dan tidak safar. Yang ketiga ini, yang berikutnya ini tiga. Yang pertama tidak hujan. Kedua tidak takut. Ketiga tidak safar kan? Karena beliau berada di kota Madinah, berarti nggak safar. Coba. Berarti aman tentrem toh? Aman tentrem. Beliau pernah menjamak itu. Berikutnya. Ada lagi nggak penjelasan situ? Riwayat di atas menunjukkan bahwa menjamak sholat karena hujan sudah dikenal pada masa Nabi SAW. Andai kata tidak demikian, tentu tidak bermanfaat menafikan hujan sebagai sebab bolehnya menjamak sholat. Demikian menurut penjelasan Syekh Al-Albani. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti jamak ketika
turun hujan itu sudah ma'ruf di kalangan para sahabat dan juga ma'ruf di kalangan para tabi'in. Alhamdulillah, semakin yakin kita ya dengan apa yang kita ketahui ini, matar hujan. Yep. Tapi di sini pernah ya? Belum pernah ya? Hujan sering. Hujan sering tapi jamaknya enggak ya? Soalnya juga ini saya ya, banyak yang enggak tahu juga sih ya. Tapi kalau masyarakat itu sudah pada tahu ya, insya Allah diajak begitu siap kan gitu. Tapi kalau yang enggak tahu nanti malah ribut kan gitu, malah ribut. Ya sudah, kalau daripada ribut ya udahlah, sholat pada waktunya saja kan begitu. Wallahu alam bissawab. Taib, yang ketiga dan yang terakhir, sebab dibolehkan jama' adalah al-hajatul 'aridatu. Kalau di situ artinya apa? Nah, kepentingan, keperluan, hajat yang mendadak. Berarti intinya ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Berarti enggak hujan. Berarti enggak safar. Berarti aman. Nah, boleh. Tapi sekali lagi nanti akan disebutkan kalau dibutuhkan. Bukan menjadi kebiasaan dan rutinitas. Berarti sesekali waktu saja, maka itu diperbolehkan. Kan suka kita nih ya, kadang-kadang macet di jalan, sesekali macet gitu ya, yang diperkirakan nyampe rumah itu maghrib, qadarullah macet, nyampe rumah jam 9 misalnya, ya sudah kalau gitu saya jamaah aja lah maghrib sama isya. Ini kan sekali-kali juga kan, tidak setiap hari kan, maka itu diperbolehkan juga, ya, maka itu diperbolehkan juga. Dan ini penting sekali ya, penting sekali. Kadang-kadang kita ada hajat-hajat tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi hajat-hajat yang sifatnya dadakan seperti itu, maka kita boleh menjamaknya. Ya, menjamaknya. Tadi dalilnya sudah disebutkan di atas tadi itu. Tapi tidak apa-apa, kita baca lagi dari Ibnu Abbas. Fadl ya akhi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dengan asar di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Nah, jelas di sini. Terus. Abu Zubair bertutur, saya pernah bertanya kepada Sa'id, mengapa Rasulullah berbuat demikian itu? Maka jawabnya, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana yang engkau tanyakan kepadaku ini? Maka jawab Ibnu Abbas, Rasulullah tidak ingin memberatkan seorang pun dari kalangan umatnya. Masya Allah, begitu welas dan asihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, tidak mau memberatkan umatnya. Masya Allah. Abu Sa'id bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Nabi melakukan itu? Ya, kenapa Nabi melakukan sholat zuhur asar, menjamak zuhur asar, nggak takut, nggak safar, nggak ini? Kenapa gitu? Maka Ibnu Abbas menjawab apa yang dia pernah dulu bertanya kepada Nabi SAW. Jadi ternyata Ibnu Abbas juga pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengapa engkau wahai Rasulullah menjamak zuhur asar, ya, sedangkan kondisinya aman, tidak safar? Ternyata jawaban Nabi ini, arada alla yuhrija ahadan min ummatihi, yaitu Nabi tidak ingin umatnya itu susah, ya. Nabi tidak ingin umatnya itu dalam kesusahan. Nah itu.
Alhamdulillah. Berarti keringanan rukhsah. Taib. Lanjutkan lagi. Darinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW menjamak antara sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apa yang beliau inginkan itu? Jawabnya, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, alhamdulillah semakna dengan sebelumnya. Baik, qala al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim bab 5 poin 219 menulis, sejumlah ulama berpendapat bolehnya menjamak di waktu mukim karena ada hajat bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dari Asyhab, salah satu murid Imam Malik, dan diberikan juga oleh Al-Khattabi dari Al-Qawfal dan Asli Syamsi dari kalangan Syafi'i dari Abu Ishaq Al-Marwazi dari kelompok ahli hadis, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Munzir dan diperkuat oleh pernyataan Ibnu Abbas. Rasulullah tidak membiarkan umatnya, yaitu beliau tidak menjadikan sakit dan tidak pula lainnya sebagai ilat atau alasan. Wallahu a'lam. Naam. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala berpendapat seperti itu. Ya, sebagian besar ulama membolehkan itu. Ya, menjamak di antara dua sholat tanpa ada sebab yang telah disebutkan tadi. Tapi syaratnya tadi bukan menjadi kebiasaan, bukan menjadi rutinitas. Berarti sesekali saja itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara sebab-sebab ya dibolehkan menjamak dua sholat dalam satu waktu. Baik, selesai walhamdulillah bab ini. Kalau sakit boleh nggak? Sakit yang masya Allah gitu ya, sakit yang parah gitu kan, maka insya Allah tidak masalah. Ya, kalau sakit yang masya Allah yang repot kalau sholat lagi nanti di waktunya, maka insya Allah tidak apa-apa untuk menjamaknya. Wallahu a'lam. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, tidak hanya 3 tadi itu, salah satunya adalah al-marid. Marid apa marid? Bukan merit, marid. Sakit. Nah, sebagian ulama mengatakan itu boleh menjamak karena sakit. Tentu sakitnya sakit yang berat kan, sakit yang berat dikhawatirkan nanti kalau sholat lagi berat, apalagi harus nyuci ini, nyuci itu, geser sono, geser sini, kan berat kan ya? Berat, maka insya Allah diperbolehkan untuk menjamaknya. Tapi nggak boleh kosor ya. Nggak boleh kosor kan? Ya nggak boleh lah, mukim kok. Kalau mukim nggak boleh kosor, tetap 4 rakaat gitu loh. Tapi kalau sakitnya itu rumah sakitnya di tempat yang jauh, yang itu tempat safar, udah safar, berarti boleh kan? Jamak kosor boleh? Boleh. Nah, misalnya antum berobat kemana tuh di Singapura, Singapura sana, itu kan sudah safar banget kan ya? Ya sudah, selama itu boleh jamak kosor, insya Allah tidak masalah. Ya, kalau sholat di waktunya masing-masing itu sangat memberatkan, maka ya sudah, alhamdulillah. Bahkan boleh dikosor lagi, walhamdulillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan kita tentang qasar dan jama' atau sholatul musafir, sholatnya orang yang dalam perjalanan, yaitu sholatnya orang yang safar. Alhamdulillah. Dah selesai. Dan insya Allah pembahasan kita berikutnya adalah sholat tentang al-jumu'ah. Sebelum kita membahas masalah al-jumu'ah ini, mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak, Ya. semisal kita di perjalanan naik bus, nah waktu sholat itu tidak berhenti bus, terus kita wudhunya itu cuma menempelkan ke jendela tayamum, terus sholat zuhurnya 2 rakaat, itu kosor kan ya?
Iya. Terus kalau seandainya sholat asarnya nanti itu pas di waktu asar juga kosornya. Atau digabung ke duhur. Boleh Pak. Oh, gitu. Iya. Nah. Naik bus, dan busnya kan lempeng, kecuali itu bus antum, waktunya berhenti gitu kan ya. Apalagi Pak Supir berhenti, ya udah mau nggak berhenti sono, tak tinggal jenengan gue, oh kan gitu. Ya otomatis kan ngikuti Pak Supir kan gitu. Nah ini waktunya waktu udah masuk waktu sholat, duhur misalnya, sedangkan nggak berhenti. Tapi di sini sepinter-pinter kita nih ya, kalau sholat wajib nih, sholat fardu itu harus dikerjakan di apa namanya nih, bukan di atas kendaraan, itu pada asalnya bukan di atas kendaraan, berarti di ya, di bawah lah gitu ya, di bawah, bukan di atas kendaraan, itu pada asalnya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak mungkin sholat di bawah itu gitu loh, harus sholat di atas. Kalau misalnya nunggu berhenti maka habis waktu, nah itu termasuk sebab bolehnya kita sholat di atas kendaraan. Nah termasuk di atas bis tadi itu, atau di dalam bis, dan bisnya jalan, tentu ya nggak berhenti jalan. Maka kita pinter-pinternya ini memperkirakan nih, kira-kira nih bis berhentinya itu di mana dan jam berapa. Karena ini asal sholat wajib itu di darat, bukan di atas kendaraan. Pada asalnya nih, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan untuk sholat di atas kendaraan, termasuk di atas bis, di dalam bis, atau di atas pesawat, di dalam pesawat dan pesawatnya di atas gitu ya. Nah, maka kalau misalnya diperkirakan bisnya ini sampai di tujuan atau berhenti istirahat itu misalnya jam 3 atau jam 4, maka lebih utama duhur digeser ke asar. Jamak berarti ya. Iya, jamak dan qasar. Kalau sampainya maghrib. Nah itu dia pinter-pinternya tadi itu. Pinter-pinternya diperkirakan nih bis ini berhenti di mana jam berapa gitu. Kalau diperkirakan dan biasanya kan udah tahu tuh. Jadwal-jadwalnya kan udah ngerti kan biasanya kan. Kalau berangkat jam di sini di Indramayu biasanya berhenti kan gitu. Makan apa itu? Makan malam ya? Makan malam misalnya. Ya sudah. Berarti sudah nanti aja dah sholatnya di waktu asar. Kenapa dia asar? Karena di waktu asar itu bisnya biasanya berhenti. Nah kesempatan berhenti itulah kita sholat di darat, sholat zuhur dan asar jamak dan qasar, 2 rakaat. Berarti kosor itu bisa jamak juga ya Pak. Berarti bisa 2 kan kosor, jamak itu kan gabung. Iya. Berarti bisa kosor sama. Ya iya. Ngono iya. Jadi boleh jamak qasar, boleh dalam satu waktu. Kayak tadi itu saya sampaikan di awal tadi itu kan. Sekaligus jamak plus qasar plus jamak boleh. Tapi misalnya begini, diperkirakan berhenti bisnya itu jam 4 nih. Oke, berarti saya nunggu jam 4 saja nanti. Asar, berarti zuhur sama asar di waktu asar, dan memang harus seperti itu. Tapi ternyata jam 4 nih nggak berhenti juga. Aduh piye. Ternyata meleset. Mungkin ada ini ada itu ya. Udahlah nggak usah berhenti dah, makan di bis aja dah gitu. Nggak usah berhenti. Ya sudah kalau begitu,
Berarti kalau kita nunggu berhenti berikutnya habis waktu zuhur dan waktu asar, maka dalam kondisi seperti itulah ibu sholat zuhur asar di waktu asar dan di atasnya di dalam bis. Kenapa? Kalau nggak sholat nanti khawatir habis waktunya. Paham di sini Bu ya? Nah, tapi kalau misalnya berangkat jam 9, kemudian berhenti jam 2, berhenti di mana Indramayu misalnya jam 2 atau di Cirebon jam 2 ya. Ya sudah, sholat apa di situ? Zuhur dan asar, jamak dan qashar sekaligus. Alhamdulillah. Paham Bu ya? Nah seperti itu. Atau misalnya kasus nih, biasanya subuh tuh nggak berhenti biasanya bis. Iya kan begitu. Biasanya dari berhenti pertama tuh itu sudah lempeng terus sampai tujuan. Otomatis subuh di jalan. Misalnya nih subuh di jalan dan nggak mungkin berhenti, hampir nggak mungkin subuh berhenti itu kecuali bis-bis tertentu ya. Nah gimana ini? Apakah nunggu sampai tujuan terus kemudian kita sholat di sono? Kan nggak mungkin kan? Maka dalam kondisi seperti ini sholatlah sholat subuh di dalam bis itu. Kenapa? Karena kalau nunggu berhenti habislah waktu subuh. Sedangkan sholat di luar waktunya itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan diterima dan tidak sah. Maka sholatlah di atas kendaraan itu, di dalam kendaraan itu, meskipun arahnya kemana saja. Kadang-kadang ke selatan, kadang-kadang ke utara, kadang-kadang. Nah, berarti di situ di bis itu duduk sambil duduk atau berdiri? Berdiri nggak bisa. Oh ya nggak bisa nih bus kok berdiri. Berarti duduk, iya. Sambil duduk, meskipun tidak menghadap kiblat, Enak toh ya? Enak. Dan wudhunya gimana? Enggak. Lawang di bus ada kok. Ada air enggak? Ada air. Enggak boleh tayamum. Wong lawang dalam bus ada kok. Kalau nggak ada air kan bisa air minum. Jadi kalau ada air jangan tayamum, tetap wudu. Dan bisa kan di belakang. Alhamdulillah sekarang bisnya kan masya Allah ya, wis jor-joran keren kan gitu, keren-kerenan kan gitu. Berarti fasilitas alhamdulillah dan dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Sehingga kita bisa wudhu di belakang sana. Atau sebelum naik bis wudhu dulu. Sehingga di bus itu suci, nggak wudhu lagi. Jadi harus di ini gitu loh, akhi. Jangan tayamum, jangan begitu gitu loh. Jangan memudah-mudahkan gitu loh. Jangan meringan-ringankan. Memang Islam itu mudah gitu loh, tapi jangan itu dia. Jadi usaha dulu gitu loh, usaha dulu. Dan alhamdulillah nggak ada kesulitan masalah itu. Dan gampang dan tidak harus 3 juga kan ya wudu. Sekali boleh nggak? Boleh. Dan tidak harus seember gede gitu juga enggak. Segini juga cukup. Alhamdulillah. Enak. Nah, sholatnya gimana tuh? Di atas kendaraan. Ya sambil duduk begini bisa. Allahu Akbar. Terus ruku kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, agak ke dalam. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, dibayangin begitu. Kemudian Allahu Akbar, berdiri lagi dan melakukan seperti yang
pertama. Alhamdulillah, mudah kan? Mudah. Bahkan 2 rakaat lagi. Bahkan ayat yang pertama, surat yang pertama surat apa? Qul huwallahu ahad. Yang kedua enak tau gue, ringan, gampang, alhamdulillah. Gak ada yang sulit, akhi. Sulitnya itu kadang-kadang kita malu, udah itu penyakit sudah. Tidak mau menampakkan nih anak muslim, taat sama Allah, waktu sholat. Itu yang bikin penyakit. Minder, malu. Padahal nggak boleh seperti itu. Tampakkan sholat. Dan ini termasuk dakwah juga kan? Dakwah. Orang sholat, oh iya ya sholat. Atau mungkin nanti selama ini dia nggak tahu, tanya tadi sholat apa? Iya sholat lah. Sholat apa? Ya duhur asar. Lo emang boleh? Ya boleh. Lo kan begitu bisa. Jadi ya Allah. Dan itu dakwah bilhal ya, dakwah bilhal, praktek langsung gitu loh. Dan itu dilihat orang bisa mencontoh, minimal mereka tanya sama kita. Kalau nggak tahu dalil-dalilnya, sampean buka nih ya, kitab Al-Wajiz. Wah, itu ada tuh. Jadi ini penyakit ini, malu, sungkan, nggak enak, apalagi nih, males, minder. Nah, itu yang bikin penyakit itu. Dan itulah yang kita rasakan seperti itu Kak memang. Apalagi sendiri dilihatin orang, dilihatin. Kok pada ngelihat saya semua ya? Apa yang aneh sih? Nggak ada yang aneh perasaannya. Ternyata ngelihat sholat kita. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui ya, dan kita praktekkan dan kita amalkan. Dan ini sekali lagi untuk dakwah juga ya, wallahu alam. Sebagaimana di pesawat juga. Di pesawat ya sudah diprediksi tadi loh, prediksi saya nyampe pesawat turun itu jam sekian. Ya sudah kalau gitu saya sholat nanti kalau sudah sampai. Kecuali tadi itu berjam-jam di atas, mosok nunggu nyampe ya kan nggak mungkin ya, berarti sholat pada waktunya atau jamak qashar di atas pesawat atau di dalam pesawat. Begitu boleh. Jadi pada asalnya sholat wajib itu di darat, kecuali kondisi-kondisi tertentu kayak tadi itu. Tapi kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan, baik dibutuhkan maupun tidak. Itu sholat sunnah. Pernah kan sholat sunnah dalam perjalanan? Sholat wajib aja. Sholat duha bisa nggak? Ya bisa, sholat duha kan gitu, sholat duha atau sholat witir minimal akhi. Ini penting witir. Witir jangan ditinggalin sebagaimana sudah kita bahas dulu. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 sholat nih, sholat sunnah nih. Sholat apa tuh? Witir dan qobliyah subuh. Baik ketika mukim maupun safar. Jangan ditinggalkan 2 ini. Berarti meskipun di atas kendaraan, dah ringan, masya Allah. Berarti sholat subuh diawali dengan qobliyah dulu, kemudian sholat subuh. Kalau yang lain boleh ditinggalkan. Qobliyah ba'diyah yang lain itu ketika safar boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Bahkan lebih utama ditinggalkan. Tapi khusus untuk qobliyah subuh jangan ditinggalkan. Coba ini karena besarnya pahala dan kemuliaan sholat ini, termasuk adalah sholat witir. Berarti kalau kita pingin sholat witir ketika safar, ya digandengin isya aja kan enak. Sholat maghrib, ini waktunya waktu isya nih ya. Waktu isya berarti jamak takhir nih, jamak takhir. Sholat maghrib, kemudian sholat isya 2 rakaat. Setelah itu apa? Witir. Berangkat. Alhamdulillah. Apalagi kendaraan sendiri, mudah. Apalagi disupirin, mudah. Alhamdulillah.
Kan ngono toh? Nah, iya. Kalau nyeper sendiri kan begitu ya. Alhamdulillah Allah banyak berikan kemudahan sama kita. Maka kita gunakan kemudahan-kemudahan ini ya di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan satu panjang ke sana kemari. Nah, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada sudah selesai nih. Satu aja ya, iya. Hadis yang disebutkan menunjukkan cuma Johor ke asar, Johor ke asar, maghrib ke isya. Di sini nggak ada keterangannya antara asar ke maghrib. Apa nggak ada contohnya itu Pak? Di contoh pernah dikerjakan menurut contoh. Asar Ke maghrib. nggak ada. Kecuali dulu sudah kita bahas qadha. Dulu kita bahas hadis bahwa dalam perang apa itu Khandaq, perang Ahzab. Nabi lupa kan? Bahkan semua sahabat lupa sholat apa? Zuhur, asar, maghrib. Berarti beliau kerjakan zuhur, asar, maghrib di waktu isya sekaligus. Kenapa? Alasannya apa? Lupa. Karena kondisinya sangat menakutkan, mencekam, mengerikan sekali, sehingga lupa akan sholat-sholat itu. Nah itu qadha, bukan jamaah. Jadi kalau qadha tadi itu alasannya tidur ame lupa. Tapi kalau jamaah ini memang niat gitu, niat gabungin dua sholat ini pada satu waktu. Niat memang, maka itu judulnya jamaah. Kalau tadi itu qadha. Nah, qadha itu kan sholat di luar waktunya, ketika ada udzur-udzur syar'i, termasuk tidur dan lupa tadi itu. Berarti kita nggak boleh kerjain sholat itu. Nggak boleh. Makanya akhir begini. Kayak tadi itu sholat di atas kendaraan. Contoh tadi kan di atas kendaraan tuh. Belum sholat asar. Padahal sudah diperkirakan jam 5 itu turun. Ternyata nggak turun-turun juga. Sedangkan kita di atas kendaraan. Sedangkan saya belum sholat asar. Kalau saya menunggu turun, habislah waktu asar, maka sholat telah harus sholat di waktunya itu, meskipun di atas kendaraan, meskipun di dalam kendaraan, meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun duduk, harus. Kalau enggak berarti sudah selesai, habis waktunya kok. Kalau sudah habis waktu, ya sudah, enggak diterima sholatnya. Nah seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Seandainya asar bisa digabung dengan maghrib, seandainya boleh nggak dikerjakan di waktu maghrib asar? Ya boleh, karena tidak ada kaidah kayak gitu, nggak ada hukumnya, ya sudah nggak boleh. Dan semua itu adalah pasti ada hikmah di balik itu semuanya ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya, taib. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita bahas tentang sholat Jumu'ah. Insyaallah taala. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.